raja dari segala binatang memang tak diragukan lagi. Apalagi ditambah dengan deretan fakta unik singa yang mau Tan infoin ke teman-teman di rumah. Oke, kalian sudah siap? Ini dia fakta yang pertama. Singa punya kekuatan gigitan super. Kekuatan gigitan singa dewasa bisa mencapai 1000 PSI lebih loh. Dengan kekuatan gigitan ini, ia mampu merobohkan mangsa berbobot 100 kg, bahkan lebih. Mantap! Total gigi Sobat Totan ini berjumlah 30. 4 diantaranya adalah gigi taring yang bisa merobek daging hanya dengan sekali tarik. Mereka juga punya gigi geraham yang meski ukurannya kecil, tapi berfungsi seperti gunting. Fakta unik selanjutnya, raungan singa bisa terdengar hingga jarak 8 km. Widih, kenceng banget sih Sob. Udah gak perlu pengeras suara tuh. Singa memang dipercaya memiliki raungan paling kencang di antara kucing besar lainnya. Suara raungannya bisa mencapai 114 desibel jika diukur dalam jarak 1 meter. Suara ini setara dengan suara mesin pesawat jet yang akan lepas landas. Widih, Otan harus pakai pelindung telinga nih. Kemampuan ini berkaitan dengan bentuk pita suara mereka. Sebagian besar hewan memiliki pita suara yang berbentuk segitiga. Sedangkan Sobat Totan ini memiliki pita suara yang berbentuk persegi dan datar. Hal ini membuat singa lebih mudah merespon udara yang masuk dan bisa meraung lebih keras. Alasan Sobat Totan ini mengaum, salah satunya adalah untuk menjaga daerah kekuasaannya atau mencari anggotanya yang sedang mencari makan. Fakta ketiga, singa bisa berlari hingga 80 km per jam. Singa memang kucing tercepat kedua setelah cheetah. Cuma singa nggak bisa berlari lama-lama. Kecepatan tertinggi singa hanya bisa digunakan dalam jarak pendek. Makanya singa harus dekat dengan mangsanya sebelum meluncurkan serangan. Cepatnya singa berlari tidak lain karena ia memiliki kaki yang besar dan kuat. Kaki singa memiliki ukuran 10 kali lebih besar dibandingkan kucing rumahan. Selain itu, mereka juga memiliki bantalan lembut pada telapak kaki untuk meredam getaran ketika berjalan atau mengejar mangsa. Nah, sekarang giliran kekuatan daya penciuman dan pendengaran singa yang jadi fakta selanjutnya. Bukan rahasia lagi kalau singa ini punya daya penciuman yang super. Nggak percaya? Yuk kita buktikan dengan percobaan satu ini ya. Paman akan menyembunyikan daging di dalam bilah bambu seperti ini. Dan lihat respon si singa. Tuh, bener kan? Langsung ngeloyor aja doi. Saat berburu di alam, Sobat Totan ini sangat mengandalkan penciumannya teman. Singa dapat mencium mangsanya dari jarak yang cukup jauh. Jadi, walaupun dagingnya disimpan di dalam bilah bambu, mereka dengan mudah menemukannya. Umumnya, singa memiliki kemampuan untuk mengendus musuh atau mangsa, serta memperkirakan waktu dan lokasi mereka. Gak cuma berbekal penciuman yang kuat, ia juga punya pendengaran yang canggih. Singa bisa memutar telinganya sedikit untuk mengetahui asal suara dengan tepat. Dengan begini, singa bisa mendengar mangsanya meski berjarak hampir 2 km. Widih, pasti gak ada yang berani ngomongin kamu di belakang nih, Sob. Singa punya kemampuan melihat dalam gelap. Di siang hari mungkin kemampuan mata singa hampir sama dengan manusia. Tetapi ketika di malam hari, mata singa 6 kali lebih peka terhadap cahaya dibanding manusia. Itu artinya singa hanya membutuhkan 1/6 dari cahaya yang dibutuhkan manusia untuk melihat. Kemampuan ini menjadi andalan singa ketika berburu di saat gelap. Cakep! Satu lagi nih fakta unik dari si kucing besar ini. Singa bisa tidur paling sedikit 16 jam sehari. Waduh, ini sih bukan fakta unik nih, tapi fakta kamu ini hewan pemalas. Duh, bikin malu Otan aja kamu Sob. Eits, tapi jangan salah sangka dulu teman-teman. Tidurnya bukan nonstop atau langsung 16 jam ya, tapi dengan interval acak atau biasa disebut dengan katermeral. Singa memang cenderung menghabiskan waktu di siang hari untuk tidur atau beristirahat. Ini karena ia hanya memiliki sedikit kelenjar keringat yang membuat suhu tubuh mereka mudah panas ketika siang.
Sore atau malam saat suhu sudah turun, baru deh Sobat Otan ini mulai berburu. Ingat ya, singa betina lah yang bertugas berburu mangsa. Ada apa ini? Aduh, ribut kok di sungai. Apa yang diributin sih? Semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin, Paman. Ini juga anak-anak kecil. Kenapa ikutan segala? Hush, ayo pulang. Wah, pakai lempar-lemparan batu. Udah nggak bisa dibiarin ini sih. Stop. Kalau nggak, Otan telepon Pak Polisi deh. Loh. Kok malah ngeluarin bubu sih? Emang mau nangkap ikan? Walah, Otan inget sekarang. Ini kan tradisi Malalau, tradisi menangkap ikan dari wilayah Sijunjung, Sumatera Barat. Malalau artinya menghalau teman. Jadi ikan akan digiring sambil dilemparin batu menuju perangkap bubu ini. Ini dia, ikan yang diburu di Sungai Lansek, Sijunjung ini. Namanya ikan mansai. Kalau dilihat sekilas sih mirip ikan wader ya. Tetapi ikan mansai ini berbeda. Ikan mansai siripnya lebih panjang dan ukurannya lebih besar dari ikan wader. Siripnya yang lancip ini menandakan kalau mereka adalah perenang cepat teman. Pantas ya kalian gesit banget. Masih mau lihat ikan yang gesit? Otan bere. Gesit bin bandel malah. Sampai naik-naik ke tembok tuh. Sobat Otan ini namanya ikan uceng. Mereka asli dari Indonesia loh. Meski ikan air tawar ini menyukai dasar bebatuan serta air yang dangkal, tapi seringkali ia memanjat ke permukaan. Ayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira apa rahasia mereka sampai bisa memanjat ke permukaan? Yap, ikan uceng mengandalkan gerak pada ekornya. Sementara itu, mulut ikan uceng juga punya daya hisap yang oke, sehingga ia bisa bertahan pada permukaan vertikal seperti ini. Cakep! Coba kita lihat ya, seberapa kuat kamu bertahan di atas sana, Sob? Wow, ia mampu bertahan sampai 5 menit lebih. Kamu punya berapa insang, Sob? Kok kuat banget nempel bermenit-menit? Selanjutnya, Kahana memberi tanda tempat di mana uceng menempel tadi. Setelah itu, langsung deh ukur ketinggiannya. Dan jeng. Ikan uceng berhasil memanjat setinggi 33 cm dari atas permukaan air. Sungguh menakjubkan. Apa? Teman-teman di rumah masih kesemsem lihat aksi Sobat Otan tadi? Oke, Otan kasih lagi deh. Nih. Tapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Sekarang kita akan lihat ikan uceng dalam akuarium ini tetap bisa memanjat nggak ya? Wih, ternyata ia tetap cekatan memanjat pada media yang lebih licin. Meski sulit menempel pada kaca, tapi untuk urusan manjat, kamu TOP-BGT deh. Kira-kira untuk apa ya Sobat Otan ini memanjat ke atas permukaan air? Ikan uceng sesekali memanjat ke atas untuk mencari makan teman. Selain itu, ia memiliki sifat berenang melawan arus layaknya ikan salmon. Jadi, uceng akan berenang ke atas jika ada aliran air pada permukaan vertikal seperti ini. Saat memanjat, ia tetap bisa bernafas karena mendapat oksigen dari air yang mengalir. Sudah terjawab kan rasa penasarannya? Dari tadi manjat mulu apa nggak capek, Sob? Otan kasih makanan deh ya. Biar seru, Otan kasih sedikit tantangan juga dong. Kamu punya 2 pilihan nih Sob untuk bisa makan enak. Otan sudah tempelkan pelet di pinggir kaca.
Di sisi lain, Otan juga taruh pelet di dalam air. Jika pembatas ini buka, kira-kira pelet mana ya yang akan dipilih Ujang untuk disantap? Wah, ternyata benar teman. Ujang masih mengandalkan gerak ekornya berenang ke permukaan untuk mencari makan. Suara apa tuh? Sepertinya nggak asing deh. Ayo, suara apa ini coba Otaners tebak. Ada yang tahu nggak? Kira-kira suara apa yang suaranya kayak gini? Ya, ini suara dari burung rangkong julang mas. Ini dia. Oh, ternyata kamu toh Sob yang suaranya kenceng banget. Oh. Kenalkan teman, ia adalah burung julang emas. Di Indonesia, Sobat Otan ini tersebar di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Salah satu ciri khasnya dan yang paling menonjol dibandingkan julang lainnya, ya suaranya yang khas ini. Nah, ini Otaners, karakter dari burung rangkong julang mas sangat berisik. Jadi suara ini dikeluarkan ketika burung ini pengen makan, atau ketakutan, atau manja pengen lus-lus. Jadi dia karakternya kayak bayi, pengen apapun dengan cara nangis atau enggak mengeluarkan bunyi seperti ini. Ternyata kamu manja juga ya Sob sama manusia. Waduh, kamu makannya nggak selesai-selesai ya. Lapar banget apa doyan Sob? Ini nih, julang mas. Dia makannya rakus banget, karena dia mempunyai metabolisme tubuh yang sangat cepat. Jadi makannya bisa banyak kayak gini nih, rakus. Dan julang mas ini berperan sebagai petani di hutan. Teman-teman pasti bingung deh, kenapa burung julang disebut sebagai petani hutan? Itu karena ia dapat menyebarkan benih biji tumbuhan hutan dari buah-buahan yang dimakannya. Ya ampun, perbuatanmu sungguh mulia untuk lingkungan hidup. Julang emas ini adalah binatang yang dilindungi, jadi tidak boleh dipelihara atau diperjualbelikan sembarangan. Gak mau kan keseimbangan ekosistem jadi terganggu gara-gara punahnya si julang? Nah, Otan, tahu nggak sobat Otan ini, si julang mas ini umurnya berapa tahun? Tahu nggak? 2 tahun? 10 tahun? Seumur Kalsyat? Salah semua. Ini julang mas ini umurnya 3 tahun. Kok bisa tahu Kalsyat? Dilihat dari sini nih. Ini kalau garisnya 3 berarti 3 tahun. Jadi julang mas itu bisa dilihat umurnya dari garis yang ada di hidungnya ini. Oh, ternyata gitu toh. Seperti manusia ya, semakin tua semakin keriput. Wah, Sobat Otan mana lagi nih yang bareng Kalsyat? Nah, burung yang bareng sama Kalsyat ini adalah hornbill atau kangkareng. Dia mempunyai tubuh yang cukup kecil sehingga ketika terbang, badannya atau terbang itu sangat gesit, Otaners. Dia mempunyai kemampuan khusus yaitu air attack. Mau lihat nih? Kita lihat ya. Wow, keren ya? Bener juga. Keren juga kamu Sob bisa menangkap makanan di udara. Saking kecilnya, satwa asal Sulawesi ini dijuluki sebagai julang kerdil. Justru karena tubuhnya yang kecil itulah ia dapat terbang dan menukik tajam seperti ini. Sobat Otan ini termasuk hewan yang dilindungi ya teman-teman. Ada jurnal yang mengatakan bahwa populasi si hitam manis ini menurun lebih dari 15% dalam kurun waktu 10 tahun karena pembakaran hutan, wabah penyakit, dan perburuan.
ototan yang cantik. Siapa namamu? Nah, Otaners, sekarang aku bareng sama Kasidix atau burung rangkong julang Sulawesi. Kalau ini karakternya one man, jadi untuk aku bisa kenal sama dia harus kasih makan pelan-pelan, PDKT dulu dikit-dikit gitu. Tuh, dia susah untuk menerima makanan dari orang lain atau orang yang tidak dikenal. Nih. Namanya Obet. Tuh, Obet. Dan burung ini cenderung lebih tidak berisik dibanding burung rangkong julang emas yang tadi. Oh iya, Otan sampai lupa belum kasih tahu teman-teman nih. Sebelum kamera on alias mulai syuting, biasanya Kak Alsyad akan kenalan dulu satu-satu dengan hewan yang mau tim si Otan liput. Nah, salah satu caranya adalah seperti ini. Kan tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal, bisa-bisa hewannya tidak nyaman dan kabur deh. Nah, ini tanda salah satunya dia udah mulai nyaman dengan Kak Alsyad. Dia itu bulunya langsung merinding seperti ini, langsung manja pengen lus tuh, lihat. Dia nyaman banget dilus sama Kak Alsyad tuh. Hai. Tuh. Udah mulai senang ya, udah kenal ya sekarang ya. Hai. Julang Sulawesi adalah satwa endemik Sulawesi. Kalau yang ini berjenis kelamin jantan, teman. Perbedaan jantan dan betina bisa dilihat dari warna tanduk yang berada di atas paruhnya. Kalau jantan warnanya merah seperti ini. Nah, kalau betina warna tanduknya kuning. Cantik ya warna-warni begini. Nah, Otaners, burung rangkong julang Sulawesi ini mempunyai fisik yang sangat cantik. Lihat. Selain itu, dia juga mempunyai cara terbang yang sangat indah. Mau lihat kan, Otaners? Yuk kita lihat bareng-bareng. Tapi tadi kayak ada suara-suara gitu ya, Kak? Kayak suara mesin uap. Cakep. Ini terbangnya rangkong ini atau julang Sulawesi ini cakep banget, indah banget, keren. Dan burung ini dari jenis rangkong atau julang, dia identik kalau terbang mengeluarkan suara dari sayap-sayapnya seperti vuk, vuk, vuk. Kayak gitu tuh. Tuh, kayak gitu, Otaners. Walah, ternyata tadi suara terbang si Kasidik toh. Sayapnya yang besar dan lebar lah yang membuat suara terbangnya jadi terdengar. Tapi kalau sayapnya basah, suara terbangnya tidak terlalu terdengar, teman. Masih ada lagi, Kak Alsyad? Oh, ini sih Otan tahu. Ini adalah rangkong badak kan? Rangkong badak adalah rangkong terbesar di Asia. Besarnya bisa mencapai 110 cm. Pantas aja kamu disebut sebagai rangkong terbesar. Wow, nah ini Otaners adalah rangkong badak. Dia adalah satwa termasuk kategorinya yang omnivora atau makan segala. Mau daging, mau buah-buahan, dia bisa makan itu. Otan kira semua jenis rangkong adalah pemakan buah. Ternyata pemakan daging juga toh. Jenis daging yang dikonsumsi bukan hewan yang besar-besar ya, tapi hewan kecil seperti tikus. Rangkong suka memakan hewan kecil yang berbulu. Bulu bisa memudahkan rangkong untuk menelan makanannya, teman. Ayo makan lagi, sob. Jadi burung rangkong ini juga mempunyai intelijensi yang cukup tinggi. Dia cukup pintar. Jadi cara memburunya itu adalah membuat mangsanya tidak berdaya dulu dengan cara menggigit seperti ini. Tuh. Baru nantinya dia akan menelan mangsanya. Kasihan si tikus. Tapi ingat, keseimbangan ekosistem harus terus dijaga lewat rantai makanan seperti ini. Oh iya teman, ada artikel yang menyebutkan kalau di alam, rangkong adalah hewan yang rakus. Ia suka menyimpan makanan di tubuhnya. Hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga jika di hari berikutnya mereka tidak menemukan makanannya. Tapi lain cerita kalau mereka sudah berada di kebun binatang ya. Mereka tidak rakus karena tahu pasti akan diberi makan secara rutin dan tepat waktu.